Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari diduga tidak lama lagi SBY, AHY, Edi Baskoro akan pindah tempat tinggalnya di penjara. Sejak Susilo Bambang Yudhoyono menjawab Presiden RI, keluarga Cikeas penuh masalah. Diduga tidak lama lagi satu persatu masuk penjara, sampai berkumpul nanti 3 orang dalam penjara. Diduga pertama masuk penjara yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atas penerimaan uang sebesar 1 miliar dari Bupati Penajam. Sudah menemukan minimal 2 alat bukti, sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan KPK telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai tersangka dalam proses persidangan paling lama sehingga majelis hakim sudah menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Kalau perkaranya sudah ingkrah atau mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Agus Harimurti Yudhoyono tinggal menjalani hukumannya di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. 2. Susilo Bambang Yudhoyono setelah Haritanu membuka keterangannya kepada penyidik polisi, bertambah kuat tuntutan Antasari Ashar bahwa Haritanu disuruh SBY mendatangi rumah Antasari Ashar agar besarnya tidak ditahan, dan risikonya kalau tidak mau akan ada risikonya, katanya. Diduga Mabes Polri menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tersangka dengan tuntutan Susilo Bambang Yudhoyono menyuruh orang lain membunuh Nasaruddin Zulkarnain. Padahal dulu menuduh Antasari membunuh Nasaruddin Zulkarnain sampai dihukum 18 tahun. Untung dikeluarkan Presiden Joko Widodo dari tahanan karena tidak yakin Antasari membunuh Nasaruddin Zulkarnain. Diduga tidak lama lagi Mabes Polri menetapkan SBY sebagai tersangka atas pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain, dan tidak lama lagi kasusnya diteruskan kepada jaksa penuntut umum, lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk diputus hakim. Hukumannya sesuai perbuatannya. Jika putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka SBY tinggal menjalani hukuman di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Ketiga, Edi Baskoro sudah pernah dipanggil KPK atas perbuatan korupsi atas proyek pembangunan Hambalang. Sampai sekarang masih dalam penyelidikannya. Kalau sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya, akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau sudah diputus hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tinggal menjalani hukumannya di penjara atau lembaga pemasyarakatan tersebut. Tidak lama lagi AHY, SBY, dan Edi Baskoro akan bersatu dalam penjara. Sudah mudah-mudahan mereka ditempatkan dalam satu sel sehingga bisa saling curhat, karena kalau berjauhan nanti mereka tidak bisa berkomunikasi dan curhatan. Harapan saya KPK dan polisi segera menyelesaikan kasusnya agar mengerti bagaimana beratnya hidup di dalam penjara, agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Karena sekarang ini mereka sedang di luar, sehingga mereka senang-senang saja, tidak merasakan bagaimana sakitnya di dalam penjara seperti dijalani
Antasari tersebut, dia dituduh melakukan pembunuhan kepada Nasaruddin. Padahal setelah diteliti pembunuh Nasaruddin itu diduga adalah suruhan daripada SBY. Jadi kalau nanti sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya, tentu SBY akan diproses di kepolisian dan diproses. Kalau sudah diproses nanti sampai ke pengadilan, di mana hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, yang mana hukumannya mungkin ya cukup berat, tetapi tidak masalah, yang penting dia masuk penjara lagi. Sebagai hal ini agar dia mengetahui bagaimana sakitnya hidup di dalam penjara seperti yang dijalani oleh Antasari Ashar tersebut. Dan dia menuduh Antasari Ashar membunuh tersebut, sehingga nanti mereka bisa bertemu di penjara, yaitu SBY, AHY, dan Edi Baskoro. Bisa-bisa nanti mereka dalam satu sel di penjara di lembaga pemasarakatan. Sekian dan terima kasih.